Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Ilmu Usulil Bid'ah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah dari kitab ini, kemudian dilanjutkan kepada al-madkhal, ya, di mana Syekh Ali Hasan itu memberikan deskripsi kepada kita tentang layakkah usulul bidah ini dijadikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Dan beliau mengasaskan ilmu ini dari beberapa hal dan menegasikan kepada kita tentang pentingnya ilmu usulil bidah kita ketahui terutama pada zaman-zaman terkini bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan tentang al-babul awal, qawaid kulliyahnya, tentang kaidah-kaidah umum yang berhubungan dengan masalah bid'ah. Tetapi sebelum masuk kepada kaidah itu, nanti ada al-faslul awal, yaitu tentang makna bid'ah. Beliau dulu terlebih dahulu mengantarkan kepada kita tentang sebuah gambaran terhadap kesempurnaan syariat Islam dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mencukupi kita di dalam beragama ini. Jadi sebelum beliau masuk ke dalam pasal yang pertama, ya, tentang makna bid'ah, beliau menjelaskan kepada kita tentang deskripsi atau gambaran umum di seputar kesempurnaan syariat Islam. Ya. Coba yang sudah punya buku kitabnya dan PDF-nya, ya, lihat halaman 17. Kalau bisa, ya, yang sudah punya di-share kepada kawan-kawannya, ya. Kan ada grupnya, Pak, ya? Ada, ya, di-share kepada kawan-kawan yang lain supaya kita, iya, kepada kawan-kawan yang lain supaya kita semua bisa melihat kitabnya. Baik. Beliau ketika mengawali pembahasan ini, ya, Syekh Ali itu memulainya dengan surah Al-Maidah, penggalan pertengahan akhir dari surah Al-Maidah ayat 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini sangat masyhur bagi kita, ya, terutama yang sudah mulazamah dalam kajian-kajian sunnah. Allah berfirman pada hari ini, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, din kamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku cukupkan atas kamu nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridai bagi kamu Islam itu sebagai din kamu. Ini firman Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, Allah sudah sempurnakan bagi kamu din kamu. Kalau sempurna itu kuantitasnya adalah 100, maka syariat Islam ketika ayat ini turun sudah 100% disampaikan. Kalau kesempurnaan itu kita maksudkan adalah 10, maka sudah 10 penjelasan atau kaidah atau apapun dia dalam kesempurnaan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah katakan din itu atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atas kamu nikmatku. Jadi dinul Islam itu dalam ayat ini merupakan nikmat. Nikmat untuk umat ini, untuk umat Nabi Muhammad, nikmat untuk manusia akhir zaman. Karena itulah siapapun mengikut agama ini artinya dia sedang menabung nikmat Allah. Dia sedang mengamalkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan agama ini nikmat. Tidaklah kita salat kecuali salat itu adalah nikmat Allah. Tidaklah kita berpuasa kecuali puasa itu adalah nikmat Allah. Tidaklah kita berzikir kecuali zikir itu nikmat Allah. Tidaklah para ummahat menggunakan hijab kecuali hijab itu nikmat Allah. Dan seterusnya. Semua dari bahagian dinul Islam itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, semakin banyak kita mengikuti agama Islam ini, apalagi kalau sampai kepada kafah, maka lengkaplah bagi kita nikmat yang dikaruniakan Allah kepada umat ini. Sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan satu kewajiban di dalam Islam, satu syariat di dalam Islam, maka sesungguhnya dia meninggalkan nikmat. Lawan nikmat apa? La'nat. Oleh sebab itu semakin orang jauh dari dinul Islam, semakin jauh dari nikmat, semakin dekat dan semakin berkubanglah dia dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Izz ibnu Abdis Salam mengatakan bahwasanya semua dari syariat Islam itu berdiri pada dua hal. Yang pertama adalah jalabul masalih, mendatangkan kebaikan bagi manusia. Semua syariat Islam itu, apakah dia pada ranah aqidah, ranah ibadah, ranah muamalah, interaksi sosial, ranah iktisadiyah, ekonomi, ranah siasah politik, ranah akhlak, semuanya itu adalah mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Jalabul masalih. Dan semua syariat itu, semua syariat Allah yang melarang sesuatu, maka itu adalah menolakkan kemafsadatan. Dawafi'ul madarrah,
menolakkan segala kemudaratan. Semua yang dilarang oleh Allah, semua yang dilarang oleh Rasulullah, pada hakikatnya itu adalah darul mafasid. Menolakkan keburukan. Tidaklah seseorang meninggalkan kesyirikan kecuali dia mendapatkan kemaslahatan. Tidaklah seorang meninggalkan kesyirikan kecuali dia sedang pada kondisi menolak keburukan. Masalih itu ada yang berhubungan dengan kemaslahatan duniawi, ada yang berhubungan dengan kemaslahatan ukhrawi. Pada intinya, semua bahagian dari syariat Islam itu adalah mendatangkan kemaslahatan duniawi dan juga mendatangkan kemaslahatan ukhrawi. Tapi terkadang akal kita hanya bisa menangkap satu syariat itu, satu amalan dari syariat itu, satu keyakinan dari syariat itu hanya kemaslahatan ukhrawi. Dan tidak nampak kemaslahatan duniawinya. Tapi pada intinya semua syariat itu, apakah akal kita telah mencapainya atau tidak, itu mendatangkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Begitu juga tentang mafsadat, tentang mafasid, keburukan-keburukan. Semua keburukan-keburukan yang diharamkan oleh syariat, maka itu akan menolak keburukan bagi kita, bagi umat ini. Apakah itu berhubungan dengan keburukan ukhrawi atau keburukan duniawi? Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah katakan bahwasanya Allah telah menyempurnakan nikmat ini bagi umatnya. Oleh sebab itu ya, kita hadir kemari ke majelis ini, inilah adalah orang-orang yang sedang mendapat karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ngaji itu disyariatkan. Bahkan kita sedang insya Allah sedang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Ya. Fahadhil ayatul karimah tadullu ala tamami syariah wa kamaliha wa kifayatiha li kulli ma yahtajuhu al-khalqul alladzina anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kata beliau. Maka ayat yang mulia ini itu menunjukkan atas kesempurnaan syariat Islam. Tadullu ala tamami syariah wa kamaliha. Dengan turutnya ayat ini, maka jelaslah syariat Islam itu sudah sempurna. Dan itu cukup bagi setiap makhluk yang membutuhkan. Dalam rangka apa kita diciptakan Allah? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Sudah cukuplah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Habibuna sallallahu alaihi wasallam itu bagi kita. Enggak butuh yang lain. Likulli ma yahtajuhul khalqu alladzina anzalallahu subhanahu wa ta'ala fihim qauluhu fihim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Misi kehidupan setiap manusia di muka bumi ini, setiap jin yang ada di muka bumi ini hanya satu, enggak berbeda kita. Tujuan hidup kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Layakkah dalam kerangka berfikir kita yang lurus, ketika tujuan hidup kita untuk beribadah, Allah tidak memberikan bimbingan yang sempurna kepada kita? Enggak layak. Enggak diterima akal, logik kita. Tentunya logika yang lurus. Allah mewajibkan kita beribadah. Lalu Allah enggak berikan pedoman kepada kita untuk beribadah itu secara sempurna. Enggak Allah berikan contoh kepada kita yang untuk diteladani secara sempurna. Yang dimana di situ kita butuh untuk mencari sendiri. Tidak. Ya. Mari kita lihat penafsiran Ibnu Katsir. Beliau mengajak kita melihat tafsir Ibnu Katsir.
Beliau katakan, ini hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Ini sesempurna sebesar-besar nikmat, akbaru ni'am, sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, ketika Allah sudah menyempurnakan agama ini. Oke, coba lihat ayat ini. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita untuk membimbing kita hidup. Membimbing kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Sudah sempurna. Sekali lagi, tidak mungkin Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya tanpa bimbingan yang sempurna. Karena itu, dinul Islam ini dengan penjelasan ayat ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya. Fala yahtajuna ila dini ghairi. Kita enggak butuh agama yang lain. Enggak butuh keyakinan yang lain. Kenapa harus diadopsi cara beribadah kita? Diambil dari mistisisme, dari Hindu misalnya, dari Nasara misalnya, dari keyakinan yang lain. Kenapa harus diadopsi cara berzikir kita dengan cara berzikirnya orang di luar Islam atau agama yang lain? Padahal din kita sudah sempurna. Fala yahtajuna ila dini ghairi. Mereka enggak butuh kepada agama yang lain. Wala ila nabiyyi ghairi nabihim salawatullahi wa salamuhu alaihi, dan tidak butuh kepada nabi selain nabi yang diutus untuk mereka. Ini enggak ihtiqar ya kepada yang lain, enggak. Walihadza ja'alahu Allah taala khatamal anbiya. Karena itulah Allah ingin menyempurnakan dinul Islam itu. Kalau sempurna itu artinya enggak butuh yang lain, enggak ada yang kurang sedikit pun. Kalau 100 kesempurnaan itu, 99 itu enggak sempurna. Sempurnanya apa? 100. Oleh sebab itu enggak ada ruang bagi kita untuk menambah-nambah di dalam agama ini. Dalam misi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'athahu ilal insani wal jinni. Tidak saja untuk manusia. Kehadiran Rasul itu sebagai khatamul anbiya itu juga untuk jin. As-saqalain itu adalah jin dan manusia yang mendapat khitab. Dengan turunnya syariat Islam itu tidak saja manusia, bahkan jin. Fala halala illa ma ahallahu. Tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi terakhir ini. Wala harama illa ma harramahu. Enggak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh syariat ini. Wala dina illa ma syara'ahu Allah, illa ma syara'ahu. Tidak ada din kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun. Setiap apapun, segala sesuatu yang diberita, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa haqqun wa sidqun. Itu benar. Hak dan sidqun. Haqqun wa sidqun. Wala kadhiba fihi wala khulf. Enggak ada dusta, enggak ada di situ yang menyelisihi, enggak ada. Enggak ada yang mengingkari di situ. Haqqun wa sidqun. Kama qala ta'ala,
pada surah Al-An'am ya, ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adla. Apa makna sidqan? Sidqan fil akhbar, benar di dalam informasi yang disampaikan. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu bisa ditangkap oleh logika manusia kita ataupun tidak, itu adalah sidqun. Logika manusia terbatas, inferensi, kesimpulan yang diberikan oleh logika kita terbatas terhadap penginderaan kita, pendengaran kita, perasaan kita, perabaan kita, kan itu. Kan itu alat-alat panca indera yang disimpulkan oleh otak kita, logika kita. Terkadang banyak hal yang tidak bisa kita lihat, kita rasakan, tapi itu adalah kebenaran. Dan hari demi hari, yang dulu manusia tidak bisa memahami secara logika, tapi Allah mengurai setiap zaman. Akhirnya sekarang kita lihatkan pembuktian tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Yang dulu hanya dalam keyakinan para sahabat, para tabi'in, sekarang telah dibuktikannya secara saintifik tentang isyarat kebenaran Al-Quran itu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Sidqan fil akhbar, benar di dalam penginformasian. Semua yang disampaikan Al-Quran itu objektif. Wa adlan, adil, apa itu? Wa adlan fil awamir wan nawahi, adil dalam perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konstruksi agama ini dibangun dari keadilan. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk inti dari keyakinan kita at-tauhid, itu dibangun dari keadilan. Keadilan yang paling adil adalah beribadah, menuhankan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Pada surah Ali Imran Allah katakan, Allah bersaksi, syahidallahu an, Allah bersaksi dengan dirinya sendiri, tak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Kemudian siapa yang bersaksi berikutnya? Malaikat. Setelah itu siapa? Ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. Tauhid itu berkorelasi objektif dengan keadilan. Betapa tidak? Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan semua makhluk, Allah yang beri rezeki kepada mereka. Lalu ada orang yang beribadah atau menyembah kepada selain Allah, padahal yang berhak untuk disembah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adilkah orang itu dalam ibadahnya? Tidak adil, dia zalim. Karena seadil-adil itu adalah, seadil-adil ibadah itu adalah hanya menunjukkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah. Tak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Bertauhid itu adalah keadilan. I'ta'ul haq 'alal mustahaq. Memberikan hak kepada yang berhak untuk menerima hak. Siapa yang berhak diibadahi? Allah. Ketika mereka menyelewengkannya, maka mereka zalim. Jadi semua awamir, semua nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu adilan. Falamma akmalahum din tammat alaihimun ni'mah.
Tatkala Allah telah menyempurnakan agama ini, maka sempurna jugalah bagi mereka nikmat. Dan Allah nanti akan memberikan ganjaran kepada mereka. Apa itu? Al-Jannah. Maka kata beliau, fala yutasawwaru an yaj'a insan wa yakhtari'a fi syari'ati syai'an li'anna az-ziyadata 'alayha tu'addu istidrakan 'ala Allah tabaraka wa ta'ala wa tuhiya bi anna asy-syari'ah naqisatun wa hadha yukhalifu ma jaa'a bihi kitabullah tabaraka wa ta'ala. Enggak bisa diterima akal, tidak tasawur pada akal kita manusia. Kalau ada orang yang menambah-nambah dalam agama ini, itu bisa diterima. Kenapa? Karena ziyadah, karena adanya pertambahan di dalam agama itu mengklaim bahwasanya syariat ini naqisatun, syariat ini kurang, maka dia perlu hadir untuk menambahinya. Apatah lagi dalam hal ibadah. Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Sekali lagi, tidak mungkin Allah memberikan tujuan hidup kita untuk beribadah, Allah tidak berikan panduan sempurna untuk ibadah itu. Sedangkan itu hal yang paling penting dalam hidup kita diciptakan. Enggak mungkin. Kalau ada orang yang menambahi, maka muncul di dalam sadar atau tidak sadarlah itu ya, bahwasanya agama ini masih kurang. Dia perlu menambahi untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yutasawwarul insan yazidu ala syar'illahi wa yakunu ghaira madmum. Enggak tasawurlah dalam akal manusia menambahi syariat itu tidak dicerca. Allah sudah sempurnakan. Lalu ada orang yang berpandangan bahwasanya agama itu perlu ditambah, cara ibadah itu perlu ditambah. Masukkah dalam logika kita itu bukan keburukan? Masukkah dalam logika kita? Allah sudah sempurnakan. Pencipta alam semesta ini yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan sudah memberikan pedoman kepada kita, lalu kita menambah-nambahinya. Masukkah dalam logika kita kalau itu adalah kebaikan? Tidak mungkin, itu pasti madmum. Karena itulah nanti akan ada pembahasan, enggak ada bid'ah hasanah di dalam hal ibadah ini, dalam hal tujuan penciptaan ini. InsyaAllah akan dibahas dalam kitab ini ya. Beliau ya ada mengutip ya, wa hadza amrun qad ayqana bihi ahlul milal kulluhum walillahil hamd walakinna katsiran minhum yajhaduna. Masalah ini ahli agama ini meyakini ya, tentang konsepsi ini, tentang paradigma ini. Tapi ada juga sebahagian dari manusia, walakinna katsiran minhum yajhaduna, mereka juhud, mereka mengingkarinya. Jadi beliau seakan-akan mencarikan dalil adanya orang yang mengingkari tentang kebenaran. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Mereka mengingkarinya, mereka menolaknya. Ya. Disebabkan kezaliman dan kesombongan mereka, sementara hati mereka meyakininya. Ada enggak orang seperti itu? Pasti ada, karena ayat bicara demikian. Adanya orang, sudah digambarkan kepadanya, sudah dijelaskan kepadanya konstruksi berpikir sesuai dengan manhaj, dengan paradigma memahami yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan tabi'in. Dia paham, tapi dia menolaknya. Padahal dia meyakini tentang kebenaran itu. Apa alasannya? Apakah alasan dia menolak itu karena syariat atau karena kepentingan duniawi? Tidak mungkin karena syariat. Pastilah itu kepentingan duniawi.
Kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat. Ini dari Tariq bin Shihab, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qalat al-yahudu li Umar. Ini dalam konteks, dalam hubungan ayat al-yawma akmaltu lakum. Yahudi itu berkata kepada Umar, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Kamu membaca satu ayat di dalam kitab kamu. Law alaina ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'idan. Coba lihat itu. Kalau andai saja, ini imtina' limtina', ya kan? Andai saja ayat itu turun kepada ma'syarul yahud, kepada orang-orang Yahudi, pasti kami menjadikan hari itu sebagai hari raya. Lattakhadna dzalikal yaum 'idan. Pasti kami menjadikan hari itu sebagai hari raya. Kata orang Yahudi yang bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu Umar berkata, wa ayyu ayah? Ayat yang mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ayat ini dibacakan oleh Yahudi itu kepada Umar ibn al-Khattab. Qala Umar. Umar berkata, wallah, demi Allah, inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'ata allati nazalat fiha. Sungguh aku lebih tahu tentang hari itu tatkala Rasul menerima ayat itu. Yakni ayat itu diturunkan kepada Rasul. Waktunya di mana? Wa sa'ata allati nazalat fiha. Nazalat ala Rasulillah, ayat itu turun kepada Rasulullah asyiyat Arafah. Pada waktu sore hari di Arafah, fi yaumi Jum'ah, pada hari Jumat. Hadirin, laqad qala Rasulullah. Menunjukkan apa ayat tadi? Menunjukkan besarnya kedudukan ayat itu bagi kita. Dan ini juga menjadi hujjah bagi kita atas orang yang mengatakan agama ini perlu ditambah karena berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Iya. Kita lanjutkan. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Bahwasanya tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali kebenaran yang diberikan kepadanya ayyadulla ummatahu. Dia sudah beritahu umatnya, sudah ditunjukkan kepada umatnya tentang kebenaran-kebenaran itu. Ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Dan dia beri peringatan wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan dia juga beri peringatan terhadap keburukan yang dia ketahui untuk mereka. Tidak ada satu nabi pun kalau itu kebenaran kecuali dia jelaskan kepada umatnya. Semua kebenaran yang dia tahu, dia jelaskan kepada umatnya. Enggak ada tersisa sedikit pun. Dan begitu juga semua keburukan yang mencederai umatnya, dia akan jelaskan kepada umatnya. Hadis riwayat Muslim ya. Kemudian At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabirnya, beliau kutip di sini ya, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Apa kata beliau? Tarakna Rasulullah telah meninggalkan kepada kami. Yakni tentang apa? Tentang
pelajaran tentang ajaran dalam agama ini dan apa yang terbang di langit, burung yang terbang di langit yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa itu, sampai itu pun diajarkan oleh Rasulullah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Ini kata Rasul. Hadis ini sanadnya sahih ya, dari ditakhrij oleh beliau sendiri, dikutip juga dalam kitab Imam Syafi'i, kitab Ushulul Fiqh, iya, sebuah kitab metodologi jurisprudensi yang pertama di dunia, mungkin dunia Islam ya, itu Ushulul Fiqh Ar-Risalah, itu dikutip oleh Imam Syafi'i, kemudian ditahqiq oleh Ahmad Syakir ya. As-Suyuti juga dalam ta'liqnya juga menjelaskan hadis ini. Apa makna hadis? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada tersisa sedikit pun, tidak ada tertinggal sedikit pun yang mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka, kecuali telah dijelaskan bagi kamu. Kecuali telah dijelaskan bagi kamu. Tidak ada satu pun, ma baqiya syai'un, tidak ada tersisa sedikit pun yang mendekatkan kamu ke surga Allah dan menjauhkan kamu dari neraka untuk membalas dosa mereka atas keadilan Allah, kecuali itu sudah dijelaskan bagi kamu. Adakah dari ungkapan Rasul ini tersisa bagi kita sebuah ruang untuk menambah? Tidak ada. Fahadzal hadits, ya, fahadzal haditsu an-nabawi asy-syarif bihi at-tasrihul jaliyul wadih bi anna kulla ma yuqarribu ila al-jannah qad bayyanahu lana rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabawi yang mulia ini jelas, tasrih, jali, tegas, jelas, wadih, bahwasanya semua yang mendekatkan kita ke surga Allah telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita. Dan seterusnya, wa anna kullama yuba'iduna 'anil nar illa qad bayyanahu lana aydan rasuluna alaihi salatu wassalam. Tidak ada sesuatu pun yang menjauhkan kita dari neraka kecuali dia jelaskan kepada kita, yakni baginda Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bacaan kita kepada kitab ini. Wa ayyu ihdatsin aw ibtida'in innama huwa istidrakun 'ala asy-syari'ah wa jar'atun qabihatun yunadi biha sahibuha anna asy-syari'ata lam takfi wa lam taktamil fahtajat ila ihdath wa ibtida'i. Fa ayyu ihdatsin, ya, kalau adalah orang yang melakukan ihdas, sesuatu yang baru, yang tak ada contoh dari Nabi, tidak dari dalil am yang bisa ditarik untuk itu, mereka katakan ini adalah kebaikan. Apakah kalau itu bukan koreksi terhadap syariat? Kalau ada orang membuat yang baru, membuat ibtidah, sesuatu yang tak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lakukan itu, apakah tindakannya itu bukan sebuah koreksi kepada ayat ini, kepada hadis ini? Pasti penentangan kepada ayat dan hadis ini.
Wajar'atun qabihah itu sebuah keberanian, itu sangat berani, itu sangat lancang itu. Tapi keberanian apa? Qabihah. Keberanian yang buruk, keberanian yang jelek. Yunadi biha sahibuha anna syari'ata lam taktafi. Dia mendakwahkan bahwasanya syariat itu tidak cukup, sehingga dia butuh untuk menambahinya. Karena itulah dia melakukan ihdatsy dan ibtida'. Ini kata beliau di sini ya. Selanjutnya, wa hadza ma fahimahu tamaman ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahih Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ini kita bukan membuat konklusi-konklusi sesederhana itu tanpa sebuah referensi dari para salaful ummah. Tidak, ada referensinya, dipahami dari tunjukannya. Apa itu? Ibnu Mas'ud pernah berkata, ittabi'u, ittiba'lah kamu. Apa makna ittiba' kemarin? Mengikut Rasulullah, ikuti kamulah Rasulullah. Wala tabtadi'u, jangan kamu melakukan bid'ah. Faqad kufitum, sudah cukup agama ini bagi kamu, enggak perlu kamu tambah, enggak perlu kamu kurangi. Apa yang mendatangkan kebaikan kepada kamu sudah dijelaskan oleh Rasul. Apa yang menjauhkan kamu dari keburukan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Faqad kufitum, sudah dicukupkan untuk kamu. Kenapa? Kullu bid'ah dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kullu bid'ah dhalalah. Nanti kita bahas. Di sini banyak sekali perbincangan dan banyak sekali syubhat. Ya. Kata kullu itu sendiri oleh Imam As-Suyuti, ya, itu ditulis sebuah kitab Ahkam Kull, tentang hukum kull. Salah satunya adalah ketika dia diidhofahkan kepada nakirah, maka dia bersifat am. Arti kullu fardin minal bid'ah, setiap personalitas dari bid'ah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Karena itulah kita butuh nanti sebuah definisi apa sebenarnya bid'ah. Dan bagaimana kita mengkompromikan dengan kalimat ini. Dan mengkompromikan dari hadis-hadis yang lain. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Bagaimana kita mengkompromikannya? InsyaAllah. Kalau umur kita panjang dan punya kesempatan untuk hadir, kita akan bahas. Ini kata Ibnu Mas'ud, ikuti Rasul. Jangan melakukan bid'ah, cukup itu bagi kamu. Enggak ada baiknya bid'ah itu. Kira-kira begitu. Fa innal mustahsin lil bid'ah yalzamuhu 'adatan ay yakuna asy-syar'u 'indahu lam yakmul ba'du. Orang yang al-mustahsin, yang menganggap bagus bid'ah, yang menganggap bagus bid'ah dalam perkara ad-din, ya, perkara ad-din, pastilah dia akan mengatakan konklusi yang bisa diambil dari penjelasan itu adalah bahwasanya syariat itu tidak sempurna. Lalu bagaimana dihadapkan? Fala yakunu liqaulihi al-yauma akmaltu lahum ma'nan yu'tabaru bihi 'indahum. Maka ayat Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum satu mu'tabar menurut mereka, ya. Artinya ini cukup untuk menjelaskan tentang keburukan bid'ah yang mereka anggap bid'ah itu adalah hasanah. Apabila demikian, maka mubtadi', orang yang melakukan bid'ah dari lisan, ya. Fa idza kana kadzalik, kalau demikianlah
fal mubtadi', maka orang yang melakukan bid'ah, innama mahsulu qawlihi bilisani halihi wa maqalihi, bisa kita tangkap dia berpendapat demikian dari mana? Dari lisannya, dari tunjukan kalimatnya, dari kondisi objektif dia menjelaskan hal itu. Inna syari'ata lam tatim, sesungguhnya syariat itu tidak sempurna, sehingga dia menjadi seorang pejuang hadir untuk menyempurnakan. Iya, kita tinggalkan di situ. Kita lihat ungkapan Ibnu Majisun. Qala Ibnu Majisun, sami'tu Malikan. Ini dari Imam Malik, gurunya imam kita Imam Syafi'i. Dia adalah seorang ulama di mana? Di Madinah, Darul Hijrah. Dia referensi umat ketika itu. Setiap orang yang menginginkan sunnah akan hadir ke majelisnya. Dia mengatakan seperti ini. Bukan kita, tapi beliau. Sami'tu Malikan. Jadi Ibnu Majisun mengatakan sami'tu Malikan. Aku mendengar Imam Malik, Imam Ahlul Madinah, yaqulu, mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang melakukan bid'ah dalam Islam dengan bid'ah yang dipandangnya bahwasanya bid'ah itu adalah hasanah, ingatnya bid'ah dalam definisi yang sebenarnya. Dia lihat itu adalah hasanah, maka dia sudah mengklaim faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, telah mengkhianati risalahnya. Dimana? Lianna Allah yaqul, kata Imam Malik, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Maka tidaklah ketika ini itu agama, itu bukan agama, maka tidak akan menjadi agama sampai kapanpun. Faman lam yakun yawma idzin dinan fala yakun al-yawma dinan. Dia menunjukkan pada waktu dia menjelaskan ini. Kalau tidak pada waktu itu ayat ini diturunkan, itu bukan agama, maka hari ini juga bukan agama. Ini dikutip juga ya dalam kitab yang pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kitab Al-I'tisam. Ya, siapa pengarangnya? Imam Asy-Syatibi. Ya, bagus. Jadi, coba lihat halaman 21, kita melihat. Maka turuquddin, ibadah yang sahihah, yang telah dijelaskan pencipta makhluk ini, dan memberikan bimbingan kepada lisan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, faman zada hadha aw naqasa faqad khalafal hakim al-khallaq al-alim. Itu kata beliau. Ini beliau kutip dari Miftahul Jannah la ilaha illallah, ya, dari Al-Ma'sumi. Siapa yang menambah terhadap agama ini atau menguranginya, maka dia menentang Al-Hakim. Siapa yang bersifat Al-Hakim? Allah. Al-Khallaq al-Alim. Dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan ini obat yang dibawanya untuk penawar racun, tapi padahal dia menyangka itu obat, padahal sesungguhnya adalah penyakit. Dan dia menganggap itu ibadah, padahal sesungguhnya itu adalah maksiat. Wa huwa la yash'ur, dia tidak sadar. Kenapa? Li'anna ad-dina qad kamula. Karena sesungguhnya agama ini telah sempurna, tamamal kamal, kesempurnaan yang sangat sempurna. Tidak membutuhkan apapun lagi.
Faman zada syai'an fihi, kalau ada orang yang menambah sedikit dari agama ini, faqad dhanna ad-dina naqisan. Alur berpikirnya atau lisanul halnya kita lihat, maka dia menduga agama ini naqisan, kurang. Maka sehingga dia butuh yukammiluhu, dia butuh untuk menyempurnakannya bistihsani aqlil fasid. Ya, bistihsani aqlihil fasid, dengan menganggap baik dari logikanya, padahal logikanya itu adalah keliru, rusak. Paradigma berpikirnya rusak. Tidaklah seseorang menganggap ada bid'ah hasanah dalam definisi syariah ini kecuali akalnya memiliki kerusakan. Padahal apanya? Padahal kerangka berfikirnya, cara berfikirnya, metodologi berfikirnya. Ya, sedikit lagi ya kita tambah. Wa qala asy-Syaukani. Imam asy-Syaukani lagi menambahkan dalam kitab yang sangat terkenal Al-Qaulul Mufid, ya. Munaqishan ba'dal mubtadi'ina fi syai'in min ara'ihim, yaitu ketika beliau bermunaqasyah, ya, membandingkan, dan bisa juga bermakna mengkantar sebahagian pendapat orang yang terjebak dalam kebid'ahan itu. Dia katakan, apabila Allah telah menyempurnakan agama ini, ya, qabla an yaqbidha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, fama hadzal ra'yu allazi ahdatsahu ahlahu ba'da an akmala Allah dinahu. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini sebelum dia mencabut roh yang mulia. Sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin prinsip-prinsip dasar dari agama ini tidak disempurnakan Allah, lalu dia mencabut roh yang mulia. Tidak mungkin. Apa arti khatamun nabiyyin? Khatamur risalah, kalau belum sempurna ajaran yang dibawanya. Jadi beliau mengkantar pendapat yang mengatakan bahwasanya perlu melakukan tabdi' di dalam agama ini. Lalu katanya berikut ini, ya, in kana minad dini fi i'tiqadihim fa huwa lam yakmul 'indahum illa bi ra'yihim. Wa hadza fihi raddun lil Qur'an. Kalau itu masalah agama dalam i'tiqad mereka, demikian, fa huwa lam yakmul 'indahum illa bi ra'yihim, agama itu tidak sempurna kecuali dengan logika mereka, maka ini penentangan bagi Al-Quran. Wa hadza fihi raddun lil Quran. Ini dalam masalah tersebut penentangan terhadap Al-Quran. Wa illam yakum minad din, kalau mereka mengatakan ini bukan masalah agama, fa ayyu faidatin fil ikhtisal, ya, fi ishtighali bima laysa minad dini. Kalau itu bukan masalah agama, apa faedahnya kita disibukkan dengan masalah yang bukan agama? Ini hujjah yang tidak bisa dibantah, dalilun azimun, argumentasi yang luar biasa, yang besar. Wala yumkinu li sahibir ra'yi an yadfa'uhu bidafi'in abadan. Maka tidak mungkin sahibur ra'yi, orang yang berpemikiran seperti ini, bisa menolaknya selama-lamanya. Maka jadikanlah ayat yang mulia ini awwala ma tasukku fi wujuh ahli ra'yi wa taz'imu fihi anafahum wa tadhidu bihi hujajuhum. Iz kullu ma uhdisa ba'da nuzul hadhil ayah fahuwa futlatun wa ziyadatun wa bid'atun. Akhirnya disimpulkan bahwasanya seluruh apapun yang dihadirkan dan tidak ada contoh dari Nabi setelah turunnya ayat ini, futlatun wa ziyadatun, itu pasti kelebihan dan tambahan dan bid'ah. Dengan kata-kata itulah beliau menutup pada fasal ini. Jadi para ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, kita sudah diantar beliau dari sebuah tamhid bahwasanya syariat ini sudah sempurna. Syariat ini sudah sempurna. Enggak butuh kontribusi kita menyempurnakan tentang prinsip-prinsip ajarannya, tentang ajarannya. Karena Nabi mustahil
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menyempurnakan syariat itu kepada umat ini. Namun demikian, apa sebenarnya bid'ah? Itulah yang menjadi salah satu kata kunci yang harus kita pahami. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Oleh sebab itu, saya kira kaji kita hari ini cukup di sini ya. Kita tanya jawab melalui tulisan. Nanti kita akan bahas apa sebenarnya bid'ah itu. Iya, karena saya sudah agak capek. Tak bisa kuat lagi suaranya. Ada sesuatu something wrong nampaknya. Jadi sampai di sini kaji kita, insya Allah mudah-mudahan ya, pasti di dalam benak kita masing-masing muncul pertanyaan-pertanyaan. Terutama tentang konstruksi bid'ah itu. Tentang makna bid'ah itu apa sebenarnya. Dan itulah menjadi kata kunci tatkala kita mengklasifikasikan ini bid'ah dan ini tidak bid'ah. Disinilah kita bisa memahaminya nanti insya Allah ya. Itu ada pada halaman 23, ada sampai 2 lembar ya, 4 halaman menjelaskan tentang masalah ini. Baru nanti kita masuk tentang apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Baru kita masuk pada pembahasan itu insya Allah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita, ya, meringankan langkah kita, memberi kita rezeki-rezeki yang kita butuhkan untuk bisa ngaji ke majelis ini. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Iya, ini lebih bagus nampaknya. Karena kebanyakan nanti pertanyaannya tentang masalah bid'ah ini coming soon. Akan datang jawabannya kan begitu kan? Jadi padakan dulu apa yang kita pelajari hari ini membentuk kerangka berpikir kita. Bahwasanya syariat ini sudah sempurna. Ya. Nampaknya nggak ada ya? Nggak ada? Jadi demikian saja kaji kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Ada ya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena hari ini pun saya hanya menggantikan ini, bukan jadwal saya. Ini di luar forum ya. Saya butuh kesegaran dari kita ketika membahas makna bid'ah. Kalau dia di ujung kajian, itu sudah sisa-sisa kalori kita memahaminya. Karena disitulah salah satu kata kuncinya. Iya. Ngaji itu 30 menit awal itu standby luar biasa itu. 5 menit itu beradaptasi. 30 menit berikutnya disitulah masa terbaiknya. Setelah itu menurun frekuensinya. Kalau gagal memahami makna bid'ah itu, gagal yang lain, kacau balau. Tapi kalau sudah duduk memahami apa definisi bid'ah, insyaallah. Insyaallah. Ya kan? Seiring dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mudah untuk memetakan. Karena itu perlu di awal kajian bab itu. Ya Bu ya. Selain juga udah agak apa sedikit ya Pak ya. Mohon maaf lah.